Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Mengawali renungan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah dan memuji Engkau. Kami bersyukur karena Engkau menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk juga menjadi sahabat buat Engkau dan untuk mengerti dan mengasihi Engkau melebihi hari-hari yang telah lewat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Sahabat. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 kita membaca, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada orang yang telah menerjemahkan isi Alkitab ini sebagai berikut, bahwa Tuhan bersahabat dengan mereka yang takut akan Dia. Seorang sahabat telah dijelaskan sebagai seseorang yang mengetahui semua tentang kita, dan dia tetap mengasihi kita apa adanya keberadaan kita. Sahabat itu tetap mengasihi kita dan mengerti kita. Orang yang dapat mengerti tentang saudara, orang yang dapat saudara harapkan, orang yang mengetahui kesalahan-kesalahan saudara, tetapi tetap mengasihi saudara dan memperdulikan saudara tanpa melihat kesalahan-kesalahan itu. Itu yang disebut seorang sahabat. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan hari ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Betapa ajaibnya suatu kebenaran yang kita akan menerima, kerendahan hati apabila kita tahu dan menyadari bahwa kita mempunyai persahabatan dengan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Jehovah, Allah Halik langit dan bumi ini. Saudara kekasih, semua ciri-ciri persahabatan yang benar dicontohkan dalam hubungan Tuhan dengan setiap orang daripada kita. Dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat 24, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dia mengetahui semua tentang kita. Dia mengasihi kita sebagaimana kita ada. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan selalu setia dengan kasih-Nya. Ratapan 3 pasal 23 dikatakan bahwa besar kasih setiamu ya Tuhan. Persahabatan yang benar saudara adalah di mana masing-masing pihak mereka akan sama-sama menikmati kebersamaan mereka, dan mereka selalu berbagi dalam suka dan duka, dan juga selalu akan saling menghiburkan, akan saling menguatkan. Saudara yang dikasihi, dikatakan ada hal-hal yang rahasia yang saudara tidak dapat percayakan kepada orang-orang lain, tetapi saudara dapat percayakan kepada sahabat karib saudara. Adalah satu kehormatan besar bagi kita apabila ada orang yang mempercayakan hal-hal yang rahasia kepada kita. Sahabat karib kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mempunyai rahasia-rahasia yang khusus yang Tuhan ingin bagikan kepada kita dari firman-Nya di dalam waktu-waktu kita berdoa. Ini artinya kita harus menyediakan waktu kita untuk Dia. Ketika persahabatan kita dengan Dia semakin dalam, kita dapat dipercayakan lebih banyak lagi rahasia-rahasia yang Dia miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa rahasia-rahasianya mungkin datang di dalam bungkusan-bungkusan yang kasar. Tetapi di dalam bungkusan yang kasar ini ada mutiara atau permata dari hatinya yang penuh kasih yang Dia curahkan buat kita. Jadi harus ada respon atau tanggapan dari kedua belah pihak untuk menjaga persahabatan itu. Tuhan siap untuk menjadi sahabat karib buat saudara dan saya apabila kita memberikan respon kepada panggilannya, apabila kita memberikan respon kepada suara daripada Tuhan.
Saudara yang dikasihi, kita seringkali menyanyi, Yesus sobat yang setia. Tuhan rindu mempunyai persahabatan dengan kita, meskipun kita tidak layak untuk menerima persahabatan itu. Ketika kita mendapat persahabatan dengan Tuhan, kita akan sujud dalam kerendahan hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka hati kita akan meluap dengan kasih-Nya itu. Dan Dia akan lebih dalam lagi mengasihi kita. Dan Dia akan mempercayakan segala rahasia-rahasianya kepada kita. Ada ayat di dalam Yohanes pasal 15, ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku." Saudara yang dikasihi, siang hari ini jikalau saudara punya kerinduan untuk menjadi sahabat daripada Tuhan, Tuhan menantikan itu buat saudara. Dan Dia katakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara yang dikasihi, kiranya renungan kita mendorong kita untuk mencari persahabatan dengan Tuhan, tidak dengan dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.